warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita ngaji seperti biasa kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala agar kita meraih rahmat Allah, barakah Allah, ridha Allah. Harapannya mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan di dalam niatan ngaji ini pahalanya untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kerabat kita, saudara kita, jamaah kita. Mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, kuburannya dijembatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah akhiri kehidupan kita nanti semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Ma'ruf rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa hadirat jamaah Nahdlatul di Masjid Al-Jihad, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. Kita melanjutkan pelajaran tentang syarat musafir pada pertemuan pekan yang lalu, yaitu al-khas mustarikun baina safar tawil wal qasir. Dispensasi yang didapatkan, yang diperlakukan bagi seseorang yang musafir, yang bepergian, baik itu bepergiannya itu jaraknya pendek maupun jaraknya jauh atau panjangnya. Yang pertama, diperbolehkan bagi seseorang yang musafir tersebut akul mita lil mudir, memakan bangkai apabila kepepet. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas hukumnya apabila kita itu musafir di suatu daerah, di suatu tempat, kita tidak punya bekal, tidak ada orang, kita berada di tengah hutan, kita kelaparan. Ya. Habis itu kita mau makan, tidak ada kecuali ada bangkai yang ada di sekitar kita, atau ada anjing, atau ada babi, yang mana itu hukumnya haram. Karena mudorot ada udur kalau kita tidak makan, kalau saya tidak makan itu nanti akan mati. Ya, sedangkan kita memiliki tanggungan, itu keluarga dan seterusnya, ya, orang tua dan sebagainya. Bagaimana? Maka memakan bagian tersebut hukum
hukumnya halal. Itu pun makan pakainya tidak boleh kenyang-kenyang, hanya yang sekiranya cukup untuk ganjal perut saja. Ya, tidak boleh terlalu, kalau bahasa Jawanya itu murko, ya murko, banyak makan sampai kenyang baru melanjutkan, tidak boleh. Jadi yang sekiranya cukup, ambil daging anjing atau babi atau pakai apa itu dibakar, yang sekiranya perut ini sudah ada lapar, boleh dimakan, selebihnya tidak boleh. Yang kedua, at-tanafulu ala qahilah, diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah ketika dalam perjalanan. Ketika naik kereta, boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Ya. Yang ketiga, isqatus sholat bitayamum, gugurnya kewajiban melaksanakan sholat meskipun orang yang musafir tersebut melaksanakan sholatnya dengan tayamum, ya, dengan tayamum. Jadi kita itu kalau melaksanakan sholat, kan sebelum sholat harus suci terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Karena kita posisi bepergian, kalau saya itu wudu, alamat ditinggal sama bis, sama rombongan. Bagaimana nih? Sedangkan ini sudah masuk waktu sholat, hampir habis misalkan, ya sudah tayamum saja. Tayamum habis itu gugur kewajiban untuk sholat sudah dinyatakan sah. Jelas ini. Yang kelima ada mulkodo. Yang keempat tarkul Jum'ah. Yang keempat yaitu boleh meninggalkan sholat Jum'at. Bagi orang musafir boleh tidak Jum'atan. In kharaja min baladihi qabla tulu'il fajar. Itu pun apabila orang yang musafir tersebut keluar dari daerahnya sebelum sholat subuh. Sebelum subuh yang keluar dari daerahnya, maka boleh bagi dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak melaksanakan sholat Jumat, ya tetap dia melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu sholat duhur. Paham ini kan? Yang kelima, ada berkata ini darurat zaujah ukhidat bil Qur'an muddat syafar. Yang kelima, yang diperbolehkan bagi seseorang yang musafir, baik itu jarak jauh maupun jarak pendek, yaitu tidak ada kewajiban untuk menggilir seorang istri yang mana diambil bil Qur'an dengan undian muddat safar ketika dia itu bepergian. Gimana gambarannya? Contohnya gini. Ada seseorang laki-laki memiliki 2 atau 3 atau 4 istri. Contoh 2 saja sudah. Biasanya yang istri yang satu, yang A, itu jatahnya Senin, Selasa, Rabu misalnya. Sedangkan istri yang B yaitu Kamis, Jumat, Sabtu atau Minggu, sama Minggu misalnya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu sama 3-nya sudah. Habis itu ketika seorang suami ini hendak bepergian, butuh teman untuk menemani perjalanannya, sehingga diundi, ayo antara kalian ini harus, salah satu dari kalian harus ikut saya karena saya mau bepergian mungkin 3 atau 4 hari sudah. Oh ya sudah diundi. Ketika diundi ternyata jatuh yang menang yaitu istri yang B, yaitu jatahnya hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu sudah dihajar. Waktu itu perjalanan musafirnya yaitu hari hari Minggu atau hari Senin. Kan harusnya jatahnya siapa? A. Istri yang A sudah berjalan. Ketika kembali di daerahnya, kembali ke tempatnya, apakah istri, ketika sampai di daerahnya, kembali ke tempatnya atau ke kotanya,
setelah bepergian selama 3 hari, yaitu masuk di tempatnya hari Kamis, apakah istri yang jatahnya Senin, Selasa, Rabu itu wajib dikodok? Ya, wajib dikodok. Maksudnya dikodok itu apa namanya, nafkah batin ya, nafkah batinnya. Apakah wajib dikodok? Maka tidak wajib dikodok. Ya, tidak wajib dikodok. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah, ini hanya sekedar apa namanya hukum di dalam seseorang yang melaksanakan perjalanan. Yang keenam, as-safar bil wadi'ah lil udur. Seseorang itu musafir dengan membawa barang titipan. Karena ada udur. Contohnya bagaimana? Seseorang itu dititipi uang oleh temannya atau kerabatnya. Lalu uang tersebut dibawa musafir, dibawa bepergian. Karena khawatir, karena takut kalau uang ini tak taruh di rumah, takut ini hanya contoh ya, hanya contoh. Kalau uang ini tak taruh di rumah, takut ketika saya itu bepergian ke luar kota, uang ini nanti ini hanya contoh, uang nanti diambil oleh istri atau diambil oleh anak, padahal ini bukan uang saya, uang titipan. Bagaimana? Dia pun membawa uang, sedangkan orang yang titip itu, Mas, saya titip uang ya ke sampean, sudah tak taruh sampean taruh di rumah ya, saya titip ke sampean. Dapat beberapa hari orang yang dititipi memiliki hajat ya, yaitu musafir karena ada keperluan, sehingga uang tersebut dibawa musafir. Bagaimana hukumnya juga boleh. Itu hal-hal yang dibolehkan bagi seseorang yang musafir yang bepergian, baik itu jaraknya dekat maupun jauh. Baik. Ahkam safar khamsah. Hukum seseorang itu musafir itu ada 5. Hukum seseorang di dalam bepergian atau masuk dalam golongan musafir itu ada 5. Yang pertama, wajibun. Hukumnya wajib, dia itu musafir. Hukumnya wajib, dia itu bepergian. Kasafari isqati fardil haji wal umrah. Seperti seseorang itu bepergian atau musafir untuk menggugurkan kewajiban dirinya dalam haji maupun umrah. Di mana seseorang itu, setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, diwajibkan haji dan umrah seumur hidup satu kali. Maka dia ketika mampu diberikan anugerah oleh Allah, keluasan rezeki, dia mampu untuk haji, maka bepergiannya, musafirnya dari Indonesia ke Saudi Arabia, ke Mekah, itu hukumnya wajib. Paham ini ya? Walidhalibil alim, dan untuk menuntut ilmu, ngaji itu juga wajib. Contoh misalkan di daerahnya, di kota Malang misalkan, tidak ada seorang ulama ya yang mengajarkan ilmu agama, sehingga di masyarakat itu banyak yang tidak ngerti ilmu agama. Lalu kita pergi ke luar kota, entah itu ke Pasuruan, entah itu ke Surabaya. Apa gunanya? Apa bepergian tersebut? Menuntut ilmu, cari ilmu ya, supaya ilmu tersebut ketika kita sudah dapat, kita sampai ke tempat kita dan kita sebarkan ilmu tersebut. Maka menuntut ilmu tersebut hukumnya wajib bagi laki-laki maupun para perempuan. Paham ini? Itu musafir yang hukumnya wajib. Yang kedua, sunnatun. Musafir kata-katanya hukumnya sunnah. Seperti apa itu? Kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang itu musafir untuk ziarah ke Madinah, ziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah memudahkan kita sehingga kita bisa haji, bisa umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wasilaturrahim.
Hukumnya sunnah juga musafir itu bagi siapa? Bagi seseorang yang bertujuan yaitu silaturahim. Rumahnya di mana? Kamu mau ke mana? Saya mau ke Surabaya. Untuk apa kamu ke Surabaya? Silaturahmi kepada kerabat, kepada teman, kepada guru dan seterusnya. Maka niatan ziarah atau silaturahim tersebut hukumnya sunnah. Yang ketiga, mubah. Ada kalanya bepergian itu hukumnya mubah, boleh saja. Kasafar tijarah, seperti seseorang bepergian karena tujuan tijarah, yaitu dagang atau kerja atau bisnis. Itu hukumnya mubah, boleh saja. Yang keempat, makruh, hukumnya makruh seseorang bepergian. Kasafari litijarah fi akfanil mauta, seperti seseorang itu bepergian untuk dagang apa? Fi akfanil mauta, dodolan kain kahaman. Jadi musafir dari Malang. Kemana kamu? Kemana? Ke Surabaya. Lapo dagang opo? Kain kapan hukumnya makruh. Au lillahwi, atau bepergian untuk apa? Untuk lahwi. Apa lahwi? Lahwi itu bermain, ya, bermain untuk bepergian untuk bermain atau rekreasi healing, ya, atau dagang apa? Membeli alat musik, ya, membeli alat musik seperti gitar, kemudian apa lagi, bass dan seterusnya. Walaqid ghairil muharram, dan apa nih, bermain, yaitu tadi healing, ya, ghairil muharram, yang tidak diharamkan, ya, yang tidak diharamkan, itu hukumnya makruh. Yang kelima, haram. Yang kelima itu hukumnya haram seseorang itu musafir, bepergian. Kasafari zaujah min ghairi idni zaujiha, seperti bepergiannya seorang istri tanpa seizin suami, itu hukumnya haram. Ini hukum-hukum di dalam bepergian musafir. Baik, kita akan membahas tentang khusus tentang qasar. Qasrul sholat, mengqasar sholat, bilangan 4 menjadi 2. Dalilnya yaitu surah An-Nisa ayat 101, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, yang artinya apabila kalian itu bepergian di muka bumi, falaysa 'alaikum junah, maka tidak mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala, an taksuru minas shalah, kalian itu mengqasar salat. Mengqasar salat yaitu bilangan 4 menjadi 2, separuhnya. Baik, fokus di dalam pembahasan mengqasar. Mas'alatun, ada sebuah masalah. Ayyuhuma afdal, al-qasru amin itman? Afdalan mana, mengqasar salat sama tidak mengqasar salat? Di sini dijawab al-qasru afdalu fi arba'ati halat. Mengqasar salat itu lebih afdal daripada tidak mengqasar salat di dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan ini, mengqasar salat itu hukumnya lebih afdal daripada tidak mengqasar salat. Tentu seseorang itu dibolehkan mengqasar apabila dia itu musafir. Kalau tidak musafir tidak boleh mengqasar. Jelas kan? Yang pertama, apa dari 4 hal tersebut? Yang pertama, idza balagat masafatu safari salasa marahil, apabila lebih di dalam
jarak perjalanannya dan jarak musafirnya, bepergiannya, yaitu salah marohil, 3 marhalah. Satu marhalah yaitu 89 kilometer ping telune. Maka ketika sudah lebih dari 3 marhalah, ya, 200 kilo lebih, ya, maka mengqashar sholat lebih afdal daripada tidak mengqashar sholat. Yang kedua, idza wajada fi nafsihi karahiyatul qasar. Mengqashar sholat itu lebih afdal daripada tidak mengqashar sholat apabila didapatkan pada diri seseorang karahiyatul qasar. Apa karahiyatul qasar? Karahiyatul qasar yaitu risih, tidak biasa, gak suka untuk mengqashar sholat. Jadi ketika jarak jauh sudah 2 marhalah yang dibolehkan seseorang untuk mengqashar, yaitu jaraknya 178 km, ya. Lalu dia ketika dibolehkan dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi, boleh kamu qashar sholat. Habis itu kalau qashar sholat gak enak, gak biasa. Ada rasa kalau dia tidak suka dengan mengqashar sholat tersebut, maka mengqashar sholat lebih. Maka kalau kamu melakukan mengqashar sholat itu lebih afdal daripada tidak mengqashar sholat, karena ada di dalam hati, dalam jiwa tersebut tidak ada adanya kerisihan, gak enak, gak biasa. Aku gak biasa, biasanya sholat dulu papan, gak tahu aku. Jadi perjalanan jauh, boleh kita kosong. Kamu kosong. Nah, ketika ada kerisihan seperti itu, maka mengqashar sholat itu lebih afdal daripada tidak mengqashar sholat. Yang ketiga, tidak syakka fi dalili jawazil qasar. Apabila seseorang itu ragu di dalam dalil dibolehkannya seseorang itu mengqashar, ragu, boleh enggak ya mengqashar? Ini harus perjalanan jauh ini, kira-kira boleh enggak mengqashar? Katanya kalau sudah perjalanan jauh itu boleh mengqashar kalau jaraknya 178 km. Tapi di kitab-kitab fikih ada ulama mengatakan, ulama dulu itu mengatakan 82 km. Terus apa lagi? Boleh enggak? Ragu, maka mengqashar sholat lebih afdal daripada tidak mengqashar sholat. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bi hadratin nas, apabila dia termasuk atau dia merupakan orang yang jadi panutan. Contoh misalkan ketua rombongan mengadakan ziarah Wali Songo misalnya. Ketua rombongan ini menjadi panutan untuk jamaahnya, maka ketua rombongan ini lebih afdal melaksanakan sholat dengan dikosor daripada itmam, menyempurnakan sholat yaitu 4 rakaat. Maka mengqashar menjadi 2 rakaat itu lebih afdal karena dirinya menjadi panutan. Wa fi dzalika itmam afdal. Selain dari 4 hal tersebut, maka menyempurnakan sholat 4 rakaat itu hukumnya afdal. Tapi nggih, sebelum saya lanjut mungkin mau sempat tambah hukum. Nggih, hukum. Belum sempat. Sama kita bepergian. Rencananya itu kita bepergian lebih dari yang mewajibkan untuk qashar. Tapi masuk waktu sholat itu sebelum menyampai tujuannya, belum nyampe qashar itu tadi. Itu apa boleh di qashar atau tidak? Bepergian jarak jauh. Tapi belum masih dalam perjalanan, belum mencapai batas dibolehkan seseorang itu mengqashar. Habis itu apa boleh diqashar?
Dia boleh mengqashar apabila sudah sampai. Kan itu kan niat ya. Hanya niat saja. Kalau niat dia belum sampai batasnya maka masih belum diperbolehkan untuk mengqashar. Hanya boleh menjamak saja. Nanti setelah qashar ada pembahasan kita akan bahas tentang sholat jamak. Ini fokus pada qashar saja. Seseorang dibolehkan qashar apabila sudah melampaui. Kalau sebelum melampaui hanya niat saja masih belum. Misalkan saya mau dari Malang mau ke mana? Mau ke Bali. Mau ke Bali. Di mana jaraknya lebih daripada 2 marhala yaitu 178 kilo. Dari Malang sampai Situbondo atau Banyuwangi itu sudah dibolehkan untuk apa? Mengqashar. Dari Malang dia terus aku tak niat qashar sholat zuhur misalkan semacamnya. Sudah. Habis itu nyampe mana Pasuruan atau nyampe Probolinggo, ya dia masuk ada zuhur, kemudian dia sholat jamak sekaligus qashar. Apakah boleh mengqashar? Tentu belum boleh karena belum sampai dari batas tersebut. Tapi kalau sudah sampai baru dibolehkan untuk mengqashar. Ngerti ya? Qashar itu hanya dilakukan pada perjalanan atau sudah sampai tujuan? Kalau sudah sampai tujuan, sampai berapa hari boleh mengqashar? Seseorang boleh menjamak dan mengqashar, ya, sama-sama qashar. Kita ini masih bahas qashar saja ya. Seseorang boleh menjamak sama mengqashar itu 3 hari 3 malam selain hari ketika dia berangkat sama dia pulang. Jadi berapa hari? 5 hari. 5 hari dia boleh menjamak, boleh mengqashar. Paham ini kan? Saya lanjut di sini kan ada. Baik, syurutul qashar. Syarat seseorang dibolehkan mengqashar. Fokus mengqashar nggih, sanes menjamak, qashar saja. Yaitu kalau mengqashar tentu berkaitan dengan perjalanan yang jarak jauh. Syarat seseorang dibolehkan mengqashar. Ada 11 apa? 11 syarat. Yang pertama, an-takuna sholatu rubaiyah fil minal maktubah. Hendaknya keberadaan sholat yang dilakukan tersebut bilangannya 4. Wa ya adzuhur wal asar wal isya. Sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya itu bisa diqashar. Kalau maghrib 3 rakaat diqashar dibagi 2, bagaimana sholatnya? 1,5 ya. Apalagi subuh diqashar, enggak sembahyang ya. Ya, yang dibolehkan mengqashar yaitu bilangannya 4. Itu yang pertama. Yang kedua, qasdu mawdu'in muayyanin walau bijihah. Bermaksud pada tujuan yang jelas. Tujuannya jelas. Kamu mau kemana? Saya mau ke Bali misalkan. Saya mau ke Surabaya. Saya mau ke Tuban. Saya mau ke Semarang. Saya mau ke Jakarta. Tujuannya jelas. Ya, walau bijiha, walaupun hanya dengan walaupun ke ya jihad itu arah saja. Maka kamu mau kemana? Saya mau ke Bali. Ya, kalau tujuannya jelas contohnya gini. Kamu mau kemana? Saya mau ke Bali. Kenapa ke sana? Mau silaturahim ke famili saya mau ziarah misalkan ke seorang wali namanya ini di Bali misalkan. Tujuannya jelas. Atau kamu mau kemana? Saya mau ke Bali. Itu saja. Gue pun lapor ke Bali kemana? Nggak tahu. Pokoknya saya ke Bali misalkan. Kan jelas tujuannya. Nah, maka dibolehkan seseorang tersebut untuk mengqashar. Syarat yang kedua tujuannya jelas. Fala yaksurul hakim, maka tidak boleh mengqashar syarat bagi hakim, orang yang bingung. Alladzi la ya'rifu maqsidahu, yang tidak tahu arah tujuannya. Bukan tadi aku kata musafir aku pulang kota tadi boy sekali aku sumpah kau ya. Bagaimana? Apakah dia boleh mengqashar sholat? Tidak boleh mengqashar sholat karena tidak ada tujuan.
Syarat seseorang untuk sholat harus jelas tujuannya. Walaupun dengan arah tujuannya kemana? Ke Jakarta. Buku nanti terserah wis, ya. Pokoknya jelas. Paham ini ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakuna safaruhu mubahan. Hendaknya syarat yang ketiga yaitu bepergiannya itu mubah. Apa mubah? Dibolehkan oleh agama, laisa maksiat, bukan tujuan atau berbau maksiat. Fala yadurru idza kana safar makruhan li'annahu la isma bih. Tidak mengapa seseorang itu bepergian yang hukumnya makruh seperti apa tadi? Dagang kain kafan atau pulaan kain kafan, hukumnya kan makruh. Apakah makruh? Boleh. Li'annahu la isma bih, karena tidak dosa. Makruh itu bukan dosa loh ya. Hampir jatuh ke dosa, itu makruh ya. Nah, tapi syarat yang ketiga ini bepergian boleh berpuasa apabila bepergiannya itu mubah, yang dibolehkan oleh agama, tidak maksiat. Kita fokus pada maksiat terlebih dahulu. Aqsamul asi min nahiyatil jawazil qasam. Macam-macam maksiat dari segi seseorang dibolehkan mengkosor. Maksiat saya boleh kosor. Bagaimana itu? Nah, satu, ada macamnya maksiat itu. Yang pertama, asin bisafar, bermaksiat sebab bepergian. Bermaksiat sebab bepergian. Bagaimana itu kejelasannya? Wawalladhi ansa'a safaruhu min ajli maksiat, yaitu seseorang yang memulai atau motif bepergiannya itu untuk maksiat. Dari Malang misalkan, kamu mau kemana? Mau ke Bali, tujuannya jelas ke Bali. Apa orang Bali? Dijelaskan lagi. Katanya apa? Nah, diskotik misalkan, atau tubulah mindari, ya salimah mindari. Mau maksiat, akan dulu, maaf, boleh sih gak lagian. Dari TV ku, Bali ku seperti ini misalkan. Aku kepingin neruang. Kan maksiat, maka di situ hukum la yajuzu lahu qasam. Tidak boleh seseorang tersebut mengkosor, ya. Illa kecuali idza taba wa baqiya bi safarin aksar min marhalatin. Apabila dia itu taubat dan masih tersisa perjalanannya itu dari tempatnya ke tujuannya, yaitu lebih dari 2 marhalah, lebih dari 178 kilo, masih lebih. Di tengah perjalanan mungkin atau habis maksiat taubat, bagaimana? Maka boleh dia puasa. Taubat temenan loh ya, bukan taubat-taubatan ya. Dari Malang tujuan kemana? Ke Bali. Dari Malang tujuan kemana? Ke Lombok. Ngapain ini ke Lombok? Ya pokoknya nanti diskotik misalkan atau apa, pokoknya atau bisnis sabu-sabu misalkan. Kan maksiat, dosa. Bagaimana? Maka tidak boleh baginya mengkosor, kecuali dia tobat dan jarak dari tempatnya ke tujuannya itu masih lebih dari 2 marhalah, yaitu 178 kilometer. Paham ini ya? Yang kedua, asin bisafar, bermaksiat saat bepergian. Bagaimana itu? Wa walladhi ansa'a safaru fi mubah, yaitu seseorang yang mana motif bepergiannya itu mubah, boleh saja. Seperti apa? Seperti apa tadi? Seperti berdagang. Dari Malang kemana? Ke Jakarta. Untuk apa? Untuk berdagang. Olahan pakaian, olahan bahan. Niatnya itu mubah. Walakin asa fi asna'ihi, pertengahan perjalanan dia maksiat nggak bisa. Entah itu mabuk, entah itu ke diskotik, entah itu benar-benar closement, ya maksiat bisa. Bagaimana? Hukumnya bagaimana? Di sini disebutkan hukum ya juzu lahu qasam, boleh baginya
menggosok. Niat pertama karena tujuannya apa? Mubah. Apapun yang dibolehkan oleh agama yang kita kan. Cuma apa? Terkodai dengan maksiat masih boleh baginya untuk menggosok. Yang ketiga, asin bisafar bisafar. Ada istilah asin bisafar bisafar. Bermaksiat sebab perjalanan di tengah perjalanan. Bagaimana itu? Wa walladhi aksa safaru fi mubah, yaitu seseorang yang motif tujuan bepergiannya itu apa? Awalnya itu mubah, boleh. Summa qallabahu, akan tetapi tujuan tersebut dirubah. Wa ja'ala lil maksiat, dan dijadikan untuk maksiat di asna'i safarihi, di pertengahan perjalanan. Contohnya bagaimana gini? Dari Malang mau kemana? Ke Jakarta. Tujuannya apa? Dagang, pulang barang. Naik kereta. Di tengah perjalanan belum sampai tujuan, terus 2 minggu lagi saja atau 1 bulan lagi saja apa namanya pulaan barang, pulaan pakaian. Nah terus bikin open tetap jalan. Terus saya di sana punya kenalan seorang cewek misalkan didatangi maksiat kan, bagaimana? Apakah dia boleh menggosok? Tidak boleh menggosok karena niatannya sudah dirubah. Beda dengan yang kedua, tujuannya memang dagang, cuma menggok maksiat, habis itu melanjutkan dagang tersebut. Masih dibolehkan untuk apa? Menggosok. Jadi segi bagi seseorang yang ada niatan untuk bermaksiat di dalam bepergiannya dan dibolehkan dan tidak dibolehkan seseorang untuk menggosok. Sebelum saya lanjut, mohon saya bertanya. Ustaz, qasar itu harus jamak atau boleh sendiri-sendiri? Misalkan aja pas asar dia qasar gitu. Kalau qasar ya, itu kan syarat jaraknya harus jauh. Kalau jauh tentu boleh berjamak. Kalau jamak belum tentu boleh mengqasar. Kalau mengqasar boleh menjamak. Karena jaraknya jauh, ya kan? Ya. Enggak, maksudnya qasar itu boleh tentu mandiri, syarat misalkan asar saja atau duhur aja gitu. Boleh saja. Jadi misalkan saya berjalan jauh, saya tidak mau menjamak sholat duhur sama asar. Aku nek qasar tok ae. Sholli fardhu duhur qasran Allahu akbar. Tidak niat jamak boleh? Boleh. Nanti asar ya sholat. Panggil. Betul banget. Takut? Kalau lanjut, syarat daripada mengqasar yang keempat, yang nomor 4, kau musafir dari ardi sahih. Tujuan bepergiannya itu baik. Tujuan bepergiannya itu baik, tapi jalan tersebutnya bacakan baik kan, maka boleh baginya untuk mengqasar. Kharaja bihi, selain daripada tujuan yang baik, tidak kana li ghairi hardin sahih, yang tidak ada tujuan niatan yang baik, kasiyah seperti apa siapa itu? Piknik, ya, melancong, dulim. Kamu kemana? Ke Jakarta lah, dulim. Pokok dulim. Atau liru'yatil bilad, ke luar negeri. Kamu kemana? Ke Hong Kong. Apa kamu? Dulim. Watanazuh, atau bertamasya. Ya piknik sudah ya, piknik ya. Bagaimana biduni niat sholehat tanpa niat yang baik? Pokoknya niat boleh itu saja. Bagaimana boleh mengqasar? Tidak boleh mengqasar. Tidak boleh mengqasar karena tidak ada niatan yang baik. Ya, syarat seseorang diberikan mengqasar ada niatan baik. Kamu kemana? Mau ke Jakarta. Laporan Jakarta, silaturahim misalkan, atau dagang, ada tujuannya. Kalau hanya pokoknya tulim. Kamu kemana? Mau ke Jakarta. Untuk apa kamu ke Jakarta? Lihat pertandingan apa yang main sama boleh misalkan. Bagaimana? Boleh mengqasar? Tidak boleh karena tujuannya tidak baik.
Ya, karena di stadion atau di bioskop itu yang paling beda hijau penisan kumpul antara laki sama perempuan itu jadi satu. Belum lagi ketika apa? Menyuarakan supporter, ya, kadang ucapan kata-kata jorok keluar dari lisannya, maka tidak boleh. Jadi segitu. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, kaum safarihi marhalaten. Seseorang dibolehkan mengqashar sholat yaitu marhalah, 2 marhalah yaitu 178 km. Yang keenam, mujawazatul balad, keluar dari batas daerahnya, wa takunu bi mujawazati sur fil balad musawwar mujawazatul amran fil balad wa musawwarah. Keluar dari batas, misalkan Jawa Timur. Kita di Malang, Jawa Timur. Mau kemana? Ke Solo, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Bagaimana? Boleh mengqashar? Boleh. Karena sudah apa? Keluar batas, ya. Batas tubuh atau kapuro, ya, batas dari daerahnya. Yang ketujuh, al-ilmu di jawazil qashar, mengetahui dengan dibolehkannya mengqashar. Syarat seseorang itu dibolehkan mengqashar harus paham, ngerti bahwasanya mengqashar itu dibolehkan oleh agama dan syarat yang mengqashar itu sholat yang 4. Sudah. Falau anna sayaksuruna faqasara mahum jahilan di jawazi qashar fala tasih sholatuh. Seandainya ada seseorang itu melihat orang mengqashar sholat, itu qashar sholat itu. Sholat duhur jadi 2. Akhirnya dia sholat dengan orang yang mengqashar tersebut jahilan, tapi gak ngerti hukumnya mengqashar. Pokoknya melok-melok bagaimana? Fala tasih sholatuh, maka sholatnya tidak sah. Harus ngerti terlebih dahulu. Makanya biasanya kalau pemandu ziarah, iki kalau panjenengan pun dari jarak dari tempat kita itu sudah lebih dari 178 km, yang mana dalam agama dibolehkan untuk mengqashar. Mengqashar itu Pak Bu, yaitu meringkas sholat yang bilangan 4 menjadi 2. Niatnya begini. Paham ini? Nah, kita sekarang mau sholat duhur qashar. Paham ini? Paham kan? Sudah pun diberikan pengarahan semacam itu saja. Kemudian jamaah semua mengikuti sholat, ya, imamnya qashar dan makmumnya sholat qashar. Bagaimana? Boleh? Baru dikatakan sah. Minimal tahu, ngerti. Paham ini? Dan tujuannya dia musafirnya bukan maksiat. Kalau maksiat beda lagi nanti, kita sudah bahas. Paham ini ya? Kemudian ada permasalahan. Idza syakal makmum fi niyatil imam, apabila seorang makmum itu ragu di dalam niat imam. Hal tawal qashar amla, imam iki niat mengqashar salat atau tidak? Fa hal yajuzu qashar lil makmum? Apakah boleh bagi makmum itu mengqashar salat? Sedangkan makmum tidak tahu imamnya ini niat qashar atau enggak. Gitu. Di sini disebutkan yajuzu lil makmum, boleh bagi makmum ta'liqun niyatil qashar, menggantungkan niat qashar idza alima anal imam musafir, apabila dia tahu imamnya itu musafir. Kalau dia tahu imamnya musafir, maka dia boleh menggantungkan niat dengan imam. Bagaimana itu? Contohnya gini. Nawaitul qashar in qashara imam awil imam in atamma. Makmum ini tahu imamnya itu musafir, dan dia tidak melaksanakan sholat jamaah. Dan makmum berniat gini, nawaitul qashar, saya niat qashar apabila imam niat qashar. Dan saya niat tidak qashar, yaitu sempurna 4 rakaat apabila imam niat sempurna 4 rakaat. Allahu Akbar. Bagaimana? Bagi makmum sah sholatnya makmum. Walaupun makmum tidak tahu imam ini mau qashar apa enggak, tapi
sudah diniati semacam itu dengan syarat si imam tahu imam tersebut adalah musafir. Paham ini? Wa amma idza syakka, adapun kalau seorang makmum itu ragu fi safar imam, di dalam bepergiannya imam ini musafir apa enggak? Kayak musafir kok ketemu kayak musafir ini. Modelnya kok musafir musuhnya kayak musafir ini. Tapi kayak duduk kalau beca kamu kerja kayak gini. Akhirnya dia apa? Sholat bermakmum dengan si imam dengan mengatakan saya niat kosor apabila imam niat kosor. Saya niat tidak kosor apabila imam tidak mengkosor. Dia aku tidak tahu makmum imamnya itu musafir apa enggak. Bagaimana hukumnya? Wala yajuzu ta'liqun niyyah wajib alaihi imam. Maka tidak boleh menggantungkan niatnya makmum itu kepada imam karena nggak tahu imam itu musafir apa enggak. Wajib alaihi imam, dan diwajibkan bagi makmum untuk menyempurnakan sholat yaitu 4 rakaat. Paham ini kan? Sebelum salat kita ada Bolehkah mengqashar sholat bukan karena musafir atau perjalanan jauh, tapi karena pekerjaan? Jadi, pekerjaan ini harus dikerjakan lebih dari jam sholat. Bolehkah seseorang itu mengqashar sholatnya? Seperti ya, dokter, bukan musafir, tapi karena pekerjaan. Karena pekerjaan tadi suatu pekerjaan itu harus dikerjakan beberapa jam sehingga dia harus melangsungkan pekerjaan sampai dengan meninggalkan sholat itu. Maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Berteraksa. Jadi orang misalkan rumahnya di Malang, kerjanya di Malang, cuma dia dikasih target dalam waktu sekian jam harus selesai misalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau dia ditinggalkan, meskipun dia itu melaksanakan sholat ini tidak selesai pekerjaan ini. Bagaimana? Apakah boleh si makmum mengqashar sholat? Tidak boleh, karena qashar hanya dibolehkan bagi seseorang yang musafir. Ya, monggo, silakan. Kita niat qashar, tapi belum melampaui cara qashar. Sama kita mau pergian ke jarak tertentu, tapi melampaui. Nah, nanti kita qashar sekarang di asar. Kalau waktu asarnya sudah menyampai jaraknya gitu Pak. Bagaimana Pak? Jadi belum sampai batasnya. Sebelum sampai batasnya, tapi hanya niat saja. Hanya niat masih belum. Di sini disarankan saya boleh. Jadi disarankan mujawazatul balad, melewati batas. Syaratnya. Kalau belum melampaui batas, belum melampaui sampai 178 kilo, apakah boleh? Tentu tidak. Berarti asalnya qashar boleh. Nggih. Duhurnya jamak berarti. Duhurnya jamak. Duhurnya jamak. Sebentar. Tidak boleh. Niat kita kan mau pergi jarak 300 kilo. Nggih. Tapi duhurnya ini belum memenuhi syarat, belum terlampaui waktu. Sudah. Terus saya niat nanti qashar aja nanti sekarang asarnya gitu. Iya. Niat jamak takdim apa takhir? Takhirnya. Kalau takhir boleh. Kalau takhir kan melaksanakan sholat pertama ditaruh di waktu kedua, otomatis sudah melewati apa? Batas daripada 178 kilo tersebut, maka boleh mengqashar. Tapi waktu niatnya belum mencapai 178. Apa bisa? Niatnya belum, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting sampai kan belum melaksanakan sholat, kan? Nah, hanya niat saja, maka boleh ketika sudah sampai, sudah sampai, kemudian dia langsung sholat karena sudah melewati batas dan 178 kilo bahkan lebih, maka boleh buka sholat. Mau kembali? Itu tadi yang saya kurang paham itu ada batas wilayah. Itu pengertiannya wilayah itu kabupaten atau provinsi atau apa gitu. Karena kalau misalkan aja
maaf misalkan aja di Bojonegoro ke Cepu gitu kan sudah melampaui, padahal jaraknya hanya berapa 30 kilo gitu. Itu Ustaz. Yang dimaksud khusus ini ya, kita fokus pada pembahasan kosor saja. Mujawaz sebelum balan, keluar dari batas. Batas di sini misalkan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dari Malang ke Tuban. Ya, Tuban kan terakhir Jawa Timur. Oke, maka boleh di situ. Oh iya, kalau itu kan karena melampaui 178. Jadi tidak berdasarkan provinsi misalkan aja. Ya. Kalau dari Madiun ke Ngawi gitu kan. Gampangannya gini. Ya, gampangannya. Kalau dulu kan mesti ada apa namanya? Ada batas-batasnya lah. Kalau dulu, ya. Batas apa namanya? Oh ini sampai sini, ini sampai sini. Kalau sekarang kan kayaknya tidak ada seperti itu. Gampangannya gini. Ketika seseorang bepergian, ini nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Bepergian, kalau diukur itu jaraknya 178 kilo, maka belum kosong, titik sudah. Jadi Begini. bukan Tugu atau tadi Ya. provinsi tadi ya. Bukan. Kalau pembahasan pagar atau tugu atau daerah itu boleh jamak. Contoh, ini masih kita sebenarnya belum bahas jamak. Contohnya gini. Kita hidup di Malang. Di kota atau kabupaten? Kota. Maka kita wajib sholat sempurna, yaitu 4 rakaat. Tidak boleh berjamaah. Kalau rumah kita di kota, habis itu ke kabupaten, jelek, boleh jamaah, tidak boleh kosor. Boleh jamaah, tidak boleh kosor. Paham ini? Contoh misalkan Malang, kota Madiun. Kita ke Sumber Mancing, Pondok Malang, tapi kabupaten boleh berjamaah? Boleh. Yang saya dengar itu sebetulnya keluar dari kampung, bukan batas dari suatu provinsi atau kabupaten. Bukan kampung. Bukan kampung. Itu tadi kabupaten berarti ya? Iya. Kapuro yang masuk pagar atau kapuro itu antara kota sama kabupaten. Kalau misalkan Malang sama Pasuruan, kita masuk di Lawangnya itu boleh menjamak. Atasnya kan? Termasuk pulangnya kan itu tadi kan safar itu boleh Yeah. berangkatnya. Berangkat. Pulangnya itu Yeah. misalkan aja kita sudah sampai batas itu, terus kemudian sampai di rumah yang boleh hanya jamaah aja. Kalau sudah sampai rumah tidak boleh jamak, sudah habis. Maksudnya belum sampai ke rumahnya, masih sampai di tengah perjalanan di dekat wilayahnya ada masjid, dia berhenti di situ. Gampangnya gini, ini taktik orang sholat tinggi. Ya. Mungkin malas sholat tinggi. Contoh misalkan, saya misalkan dari Malang mau ke mana? Mau ke Pasuruan. Nah, lewat Lawang, masuk ke Tutur, saya sholat jamaah. Boleh jamaah takdim, boleh jamaah takdim. Terus jamaah takdimnya terus. Habis itu terkenal jalan, ya mau sholat udah. Aduh nanggung panas sih, udah nih apa gitu. Budal wis wis dapat akhir ya budal Pasuruan. Entah itu dagang, entah itu ambil apa, entah sesuatu yang sudah. Pulang hampir mendekati Lawang. Ya hampir mendekati Lawang. Kalau di sebelum pasar Lawang kan kiri jalan ada pom bensin, pom bensin. Sholat aja kan udah dari Lawang kan boleh jalan? Boleh. Boleh. Paham ini kan? Sama akhir asar sampai dua sama takdim, dua sama asar. Habis itu habis sholat asar lewat sudah Lawang. Masuk Lawang ada asar. Allah dapat. Ya apa sholat asar? Enggak usah sempat gitu. Paham ini kan? Ini mungkin males gitu. Tapi boleh. Iya boleh. Tapi kan? Kalau atau gini, gambarnya itu kan di kota sama kabupaten. Kita di Malang sih, kota. Kita mau jangan ke Lawang sudah, jangan ke Lawang kejauhan, atau kita ke Singosari, kan sudah beda tempat. Batasnya mungkin rel, ya, rel kereta api. Melewati rel kita berjamaah sudah. Kalau Paham wakil, ya?
Tapi kalau nanti dibahas, kalau terlalu sering itu tidak bagus, tidak boleh, meskipun dibolehkan oleh agama. Misalkan maaf pribadi saya sendiri, di sama di kota Malang. Karena setiap hari terbiasa, maka tidak diperbolehkan. Ya, meskipun dalam agama itu untuk pikirnya boleh, tapi tidak bagus. Karena sudah apa? Aktivitas. Padahalnya warung aktivitas jalan jauh, rumahnya Malang kemana? Sama Surabaya. Walaupun setiap hari mondar-mandir karena memang jaraknya jauh, maka boleh jangan. Dan pelajaran jalan itu masih belum kita bahas. Kita fokus dulu kosor. Saya lanjutkan ya, tinggal sedikit. Yang ke-8, dawa musafar ila tamam sholat. Terus menerusnya bepergian sampai sempurnanya sholat. Ila nihayatiha, sampai selesainya sholat. Falau aqama fi asna'iha aw nawa iqama fiha fa 'alaiha itmam. Apabila seseorang itu masuk atau niat mukim di pertengahan perjalanan, misalkan dari Malang, rumahnya Malang, mau kemana? Ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, dalam perjalanan kan dia boleh mengkosor. Sampai Jakarta dia boleh mengkosor. Ketika nyampe Jakarta, Jakarta kan boleh duit gampang. Terus tak pindah, harus tak menengkene, gak banyak amanatnya. Dia mungkin kan, apakah boleh mengkosor? Dia tuh harus apa? Menyelesaikan sehari tersebut. Besoknya dia nggak boleh apa? Mengkosor, karena sudah niat mukim. Tapi gini, kalau tidak niat mukim, maka boleh mengkosor selama 3 malam. Berhubung niat mukim, maka besoknya tidak boleh dia mengkosor. Baik. Kemudian yang ke-9, niatul qasar inal ihram. Niat qasar ketika takbiratul ihram. Niat qasar itu ketika takbir, bukan ketika perjalanan. Aku tak niat qasar aja. Kan niat itu dalam hati. Sedangkan seseorang sholat itu dikatakan sah ketika takbir Allahu Akbar, artinya apa? Usolli fardhu ini dan seterusnya. Oke. Nah, niat qasar ketika takbiratul ihram. Falau nasiyaha lazimal itmam. Apabila lupa apa? Lupa qasar. Kepingin qasar di dalam misalnya usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Allah, ketika Allahu Akbar dalam hatinya usolli fardhu dhuhur lillahi ta'ala. Kalau kata-kata kosong, luput lali, bagaimana? Lazimal itmam, maka wajib baginya menyempurnakan, yaitu 4 rakaat, tidak boleh mengkosor. Paham ini? Dua lagi. Yang ke-10, taharusu amma yunafi niyat qasar fi dawam shalah. Menjaga dari sesuatu yang bisa merusak niat qasar. Seperti apa? Niat itmam, seperti niat itmam menyempurnakan. Ketika sholat Allahu Akbar usolli fardhu dhuhur qasran lillahi ta'ala. Dalam artinya ketika takbir usolli fardhu dhuhur qasran Allahu Akbar. Pertengahan sholat mungkin dapat 1 rakaat. Wis apa sempurna mau gak qasar. Bagaimana? Ya sempurnakan. Enggak boleh qasar. Paham ini kan? Ausak fi dia qasar. Ketika takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus niat kosong apa enggak ya? Saya kan ada saja. Kita sholat khusyuk wangel ya dibisiki. Kosong enggak mau. Ini pertanyaan saya bagaimana? Ragu, maka enggak boleh kosong. Awal iqam asna'i sholat. Baik, yang terakhir. Allah yang tadi yang dimutimin fi juz'in minas sholat. Hendaknya dia tidak ikut atau menjadi makmum dengan orang yang sholatnya sempurna atau seorang mukim. Kabarnya anta yusalli al-qasir khalfal mutim fi juz'in min sholatihi walau hatta fi tasahhud aw salam. Tidak boleh seseorang musafir yang hendak mengqasar itu menjadi makmum dengan orang yang sholatnya 4 rakaat atau orang mukim. Walaupun dia itu niat makmum ketika
imamnya itu dalam tasawuf akhir. Awis salam atau hendak salam. Contoh, jadi makmum apa? Masbuk ya, makmum masbuk. Imamnya sholat 4 rakaat. Mungkin misalkan, atau tidak mungkin, tapi memang apa? 4 rakaat sudah. Dia imam sudah rakaat yang terakhir, tasawuf akhir, tinggal salam. Kita baru datang, musafir. Saya lihat usolli foto asar gosron makmuman di tanah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, langsung duduk ikut tahiyat akhir. Boleh saya kosong? Maka tidak boleh, karena imamnya apa? Tidak kosong. Jangan kita niat kosong. Walaupun saya hanya mendapatkan tasawuf akhirnya imam toh, bukan dapat 1 rakaat, mendapat fadilah makmuman dengan imam yang ketika dapat tasawuf akhirnya toh, maka tidak boleh kosong. Jelas ini? Saat ini kalau kita ada buku terakhir nanti. Sampai ini ya, jelas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, dan kita ketika ibadah, ketika melaksanakan sholat dengan qashar, kita betul-betul yakin, kita betul-betul paham, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat pulau kalimat jenengan mudah-mudahan dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jauhkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Unsupi sholat Isra. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi